Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat para guru besar, para dosen, wabil khusus pangaresa Abah Baharun, dan juga seluruh hadirin ahli salat duhur rahimakumullah. Bapak dan juga para ibu tentunya yang di atas rahimakumullah. Hari ini masjid mulai kelihatan dan mencari para pemain baru, karena beberapa pemain tamu dan pemain naturalisasi sudah tidak ada lagi, dimana ketika bulan Ramadan pemain itu pada hadir, baik itu pemain naturalisasi ataupun pemain tamu. Hari ini yang ada adalah pemain inti, sehingga balik denu adan teh ku aki-aki deh, yang awalnya semua orang berlomba-lomba. Kenapa hal ini terjadi? Karena banyak orang yang terjebak dengan makna Ramadan, yang memaknai bahwa dirinya telah bersih dengan datangnya Ramadan itu, dengan datangnya hari raya itu, dia telah bersih, sehingga masuk Syawal ini adalah waktu bebas, kembali lagi ke semula. Hal ini yang kemudian menjadikan seseorang itu kembali kepada kegiatannya, aktivitasnya masing-masing, persis seperti belum datangnya Ramadan, dengan anggapan bahwa dia telah bersih, dia telah tidak punya dosa, karena dia sangat hafal dan faham di luar nalar yang mengatakan man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Siapapun orangnya yang berpuasa Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan mengharapkan rahmat Allah, dia akan diampuni dosa yang lalu dan dosa yang kemudian. Karena hadis ini kemudian menjadikan seseorang motivasinya untuk melakukan kebaikan di bulan Syawal ini berkurang. Padahal Syawal itu dari kata sala, yang artinya adalah irtafa'a, mengangkat. Mengangkat itu artinya semua aktivitas itu yang selama Ramadan itu diaktualisasikan itu di bulan ini sebetulnya. Jadi bukan mengangkat itu orang imit, bukan, tapi mengangkat semua amal kita, mengangkat semua aktivitas kita menjadi lebih baik. Padahal perlu kita pahami juga bersama bahwa tidak semua dosa yang kita kenal itu boleh jadi langsung mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa itu ada tiga. Yang pertama adalah dzanbun la yughfar, dosa yang tidak akan diampuni. Sedangkan yang kedua adalah dzanbun la yutraku bih, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah untuk dihukumkan. Baru yang ketiga, dzanbun yughfaru bih, dosa yang akan diampuni. Oleh karenanya maka
kita harus khawatir dengan dosa yang nomor kedua. Karena dosa yang pertama itu adalah, kata Salman Al-Farisi, yang kemudian beliau menjadi munculnya hadis ini, mengatakan bahwa kata Rasul, dosa yang tidak diampuni itu adalah dzanbun, yaitu sebuah dosa, yaitu syirkun lillah, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma dzanbun la yughfaru bi fahuwa syirkun lillah. Dosa yang tidak akan diampuni ini adalah dosa syirik kepada Allah, di mana Syekh Ibnu Rajab mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah la yadkhulun nas al jannata wala yukhrajuhu minan nar. Dosa ini nggak akan masukkan orang ke surga, juga nggak akan mengeluarkan orang dari api neraka abadan abada, selama-lamanya. Tetapi dosa ini tentunya bagi orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para muwahhidun, orang-orang ahli tauhid, terlepas daripada ini. Yang kedua adalah yaitu dzanbun la yutraku bi, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditinggalkan apanya? Tidak akan ditinggalkan, pasti akan diberikan penghukuman. Kata beliau juga, kata Ibnu Rajab itu, wa katsirun minal muwahhidina yaqau ala hadza dzanbi. Banyak ahli tauhid ini yang terjebak oleh dosa dua ini. Dosa yang kedua ini, yaitu dosa yang tidak akan ditinggalkan penghukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan kata Nabi bahwa dosa ini adalah dosa yang ada keterkaitannya antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ketika dosa ini masih ada, maka dosa ini pasti akan ditimpakan hukumannya kepada orang tersebut. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man kana indahu madlumatan li akhihi min 'irdihi wa malihi falyatahallalhu. Orang-orang yang merasa dirinya pernah menyakiti orang lain, baik itu menyakiti dengan kehormatannya atau menyakiti karena hartanya, hendaklah ia segera meminta dihalalkan al-yauma, pada hari tersebut. Kenapa? Jangan sampai kemudian ditimpakan nanti di yauma jaza laisa fihi dirhamun wala dinarun, di mana tidak lagi dirham, tidak lagi dinar untuk membayarnya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan, yang kemudian terjadi bagi para ahli tauhid yang terjebak dengan yang kedua ini. Sedangkan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu dzanbun yughfaru bih, dosa yang akan diampuni. Dosa ini adalah dosa yang tidak ada keterkaitan dengan sesama manusia, hanya keterkaitan dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun ketika ia bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia wafat kemudian bertaubat, pasti oleh Allah akan diampuninya. Maka oleh karenanya para bapak hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh terjebak dengan satu hadis saja, agar kemudian amal kita ini irtafa, terus kemudian meningkat dan meningkat dan meningkat setiap harinya. Yang kemarin rajin membaca Al-Quran, lanjutkan membaca Al-Qurannya. Yang kemudian juga melaksanakan tahajud, tetap laksanakan tahajudnya. Yang kemudian juga rajin bersedekah, tetap rajin bersedekahnya. Jangan kemudian yang sebelumnya mah alarm terame, lamun jam 3 teh nu belah kulon ngek-ngok belah wetan oe belah kidul tiriling ayeuna mah sepi jempling nu datangan kongkorongok hayam deui. Artinya bahwa kembali ke awal. Oleh karenanya maka sebagai kita saling menasehati, di mana agar di bulan Syawal ini semakin meningkat, mari kita senantiasa lebih mengoptimalkan lagi, dan juga madrasah yang telah kita lewati kita aplikasikan dalam salah satunya di bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.